Perhatikan gambar berikut. Pada tahun 1811, Inggris berhasil menguasai Indonesia. Pada masa penjajahan, bangsa Inggris membantu pengembangan ilmu pengetahuan dalam merintis pembuatan kebun raya Indonesia, kebun raya Bogor seperti pada gambar. Siapakah tokoh Inggris yang merintis pembangunan kebun raya Bogor? Yaitu Thomas Stamford. Selanjutnya, tulislah 2 contoh kebijakan yang diterapkan selama masa kepemimpinan bangsa Inggris di Indonesia, yaitu menghapus sistem kerja rodi dan mengganti sistem tanam paksa dengan sewa tanah. Selanjutnya, nomor 2. Selama masa penjajahan bangsa Belanda, banyak terjadi perlawanan rakyat dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka menentang monopoli perdagangan rempah-rempah dan perlakuan kejam yang mereka lakukan kepada rakyat Indonesia. Tulislah dan jelaskan perlawanan rakyat yang terjadi di Pulau Sumatera. Nah, ini pertama, perjuangan rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya. Kemudian perjuangan Sumatera Utara yang dipimpin oleh Sisi Mangaraja 12 dalam perang Tapanuli. Kemudian Tuanku Imam Bonjol memimpin rakyat Sumatera Barat melawan Belanda karena Belanda melakukan adu domba antara kaum Padri dan kaum adat. Selanjutnya, nomor 3. Piagam Jakarta mengalami perubahan pada paragraf keempat. Apa perubahan yang terjadi pada paragraf keempat Piagam Jakarta? Yaitu kalimat yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, mengapa perubahan kalimat tersebut perlu dilakukan? Yaitu karena perubahan dilakukan karena Muhammad Hatta mendapati adanya rasa keberatan tentang isi dari Piagam Jakarta. Kesepakatan dihasilkan demi menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia yang rakyatnya menganut beragam agama. Persatuan dan kesatuan bangsa lebih penting dibandingkan kepentingan suatu golongan tertentu. Selanjutnya, nomor 4. Perselisihan antara Indonesia dan Belanda mendorong Inggris untuk menengahi konflik tersebut. Indonesia dan Belanda akhirnya melaksanakan sebuah perundingan yang disebut Perundingan Linggajati pada tanggal 10 November 1946. Apakah Belanda melaksanakan hasil perundingan Linggajati dengan benar? Jelaskan jawaban. Ya, tidak. Karena Belanda mengingkari hasil perundingan Linggajati. Selanjutnya, nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Tugu tersebut adalah tugu yang didirikan untuk mengenang peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api? Yaitu, karena tentara sekutu bersama Nika mengeluarkan peringatan kepada penduduk Bandung untuk menyerahkan senjatanya yang dirampas dari Jepang. Mereka juga meminta TKR mengosongkan kota Bandung bagian utara. Permintaan tersebut tidak dipatuhi oleh rakyat. Akibatnya terjadilah
pertempuran. Kemudian, mengapa peristiwa itu disebut Bandung Lautan Api? Yaitu karena pada saat perang tersebut, api yang membakar Bandung Selatan terlihat dari kejauhan dan membuat kota Bandung terlihat seperti lautan api. Demikian.